Bos, ada Melanie Ricardo nih yang hadir bukan sebagai host, tapi sebagai pemilik warung makannya. Yap, Melanie menambah daftar artis yang melebarkan sayapnya ke bisnis kuliner. Doi baru banget buka warung sambal penyetan di bilangan Bangkaraya, Kemang, Jakarta Selatan nih bos. Sesuai nama warungnya, beragam pilihan lauk yang Indonesia banget dengan sambalnya yang super pedas jadi menu andalan di sini. Yuk bos, kita kulik lebih dalam usaha kuliner dari Melanie Ricardo. Bos, jangan pada lupa untuk mampir. Pokoknya kalau pengen makanan yang murah, meriah, meletup, dan murah di kantong, mampir ke Sambal Penyetan by Melanie Ricardo. Adanya di Jalan Bangka, Kemang. Penasaran kan? Gimana meletup sambalnya? Tetap di Cuan Bos. Bos, belakangan ini emang makin banyak aja artis yang melebarkan sayapnya ke dunia usaha. Meski secara modal sudah kuat, untuk coba peruntungan di dunia usaha, artis juga butuh waktu untuk memantapkan hatinya loh, seperti yang dialami Melanie. Jadi aku tuh sebetulnya tadinya tidak jago bisnis, nggak bisa bisnis dan nggak mau bisnis ya. Karena aku tuh selalu ngerasa bahwa Melanie Ricardo itu panggilannya adalah memang truly entertainer gitu. Jadi nggak bisa bisnis, kayaknya mau nyoba juga takut. Aku tuh orangnya bukan risk taker. Nah, aku kan selalu berdua sama adikku. Aku dari podcast tuh ngelihat kayak banyak menginterview. Aku belajar bahwa artis itu tergantikan di pertelevisian, di dalam dunia entertainment. Jadi kalau artis itu cuma mengandalkan di TV, terus popularitas kita doang yang ibaratnya ups and down, susah gitu. Tuh bos, Melanie berani menantang dirinya sendiri untuk memulai usaha. Emang sih, awalnya bukan bisnis kuliner, tapi jualan parfum yang ternyata banyak pembelinya bos. Berhasil di bisnis parfum, Doi mencoba peruntungan di bisnis kuliner yang awalnya merupakan tawaran kerjasama. Ini lucu sekali ceritanya, jadi memang semua tuh jodoh dan rezeki memang udah ada jalannya. Aku datang ke sini tahun lalu bersama Trans7. Syuting program Trans7, makan kok endul. Tempat ini nih, namanya waktu itu apa lah lupa ya. Terus tiba-tiba asisten aku, tim sosial media aku bilang gini, Kak, ownernya lagi cari artis untuk kolaborasi. Terus aku bilang yaudah deh, jumpa, ngobrol, cocok, cuma 2 bulan deh atau 3 bulan, jadilah tempat ini. Tuh bos, ada banyak jalan untuk membuka bisnis. Begitu pula dengan Melanie yang menemukan partner bisnisnya dari ketidaksengajaan. Aku belajar, aku nggak sanggup kalau membuka sendirian ya. Saat ini dengan dana yang aku juga ibaratnya masih bergantung sama kerjaan aku yang Senin Kamis lah kalau artis ya gitu. Aku belum sanggup. Jadi aku melakukan yang namanya kolaborasi. Aku selalu melihat dulu kalau mau usaha, mau bisnis tuh energinya harus cocok. Karena pasti akan ada kendala di tengah jalan gitu. Kalau cocok kita gas sama-sama. Bos, di bisnis ini Melanie paham kalau makanan yang dijual harus jadi kesukaan masyarakat dan punya harga yang terjangkau. Apalagi Doi buka warung makannya di lokasinya yang sudah banyak usaha kuliner berdiri. Dengan sambal ulek segar, aneka lauk yang bisa bebas pilih sesuka hati, ditambah ada pilihan nasi putih atau nasi merah. Melanie yakin warung sambal penyetan Doi bakal terus ramai diserbu pembeli. Sebenarnya yang spesial itu adalah di sini itu nasinya boleh nambah sepuasnya. Sambal boleh nambah sepuasnya. Gorengan lengkap, itu ciri khas orang Indonesia ya. Sambalnya harus endul, sambal ikan teri, sama sambal kemangi. Menawarkan harga murah emang jadi cara efektif buat menarik pelanggan baru. Konsep refill oke. Konsep harga terjangkaunya juga oke. Eits, tapi tetap ya, namanya bisnis kuliner, rasa jadi nomor 1 bos. Jangan lupakan itu. Prasmanan ngambil sini cat, langsung digoreng, dibakar, sate kulit, sate usus, dan yang paling penting harganya mursida.
Jadi murah, meriah, meletup. 14.500. Konsep refill emang udah terbukti bikin warung ramai, bos. Kayaknya target omset di awal buka udah tercapai nih, Bos Melanie. Alhamdulillah dalam 3-4 hari itu target sudah bahkan lebih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Namun ini kan lagi viral, lagi baru buka. Aku bilang wajar karena di TikTok apa-apa orang pada nge-review. Namun setelah ini Mas, untuk endurance ke depannya saat udah ada viral yang lain untuk bisa mempertahankannya. Jadi kita harus terus ada inovasi-inovasi gitu. Dan aku juga nggak bisa kayak ya udah punya gue, tapi gue ngelepas. At least sebulan 3, 2, 4 kali harus mampir, bikin konten. Meski target omset di awal sudah tercapai, Melanie nggak lengah. Doi bakal terus keluarkan cara supaya warungnya rame terus. Yang sudah punya modal terkenal aja masih harus promosi terus. Nggak main-main kan usaha Doi buat bikin usahanya ini cuan terus? Karena ini milik bersama. Kalau penyetan ini maju, dia berkah, aku berkah, ini semua pegawai ikutan berkah gitu. Dari Melanie kita bisa belajar nih, bos. Harus berani menantang diri. Modal popularitas nggak bikin Doi lengah untuk terus kasih yang terbaik di usahanya ini. Semua dilakukan demi kolaborasi yang sukses dan cuan, bos. Buat kalian yang pengen berjuang cari cuan dalam hal bisnis kuliner, yang pertama pokoknya kalau udah ada keinginannya, uangnya belum bisa sendirian, cari partner. Carilah partner yang jujur, ini penting ya. Kemudian cari yang unik dan jangan malu untuk mengonten. Karena konten is cuan guys ya. Dan pada akhirnya kualitas itu terasa enak, nyaman, bersih, makanannya harus higienis. Itu yang paling penting karena menurut aku marketing yang paling terbaik adalah mouth to mouth, mulut ke mulut. Aku selalu percaya kalau kita mencari cuan untuk keluarga, kalau kita nggak malas pasti ada jalannya. Yang penting cuan, bos. Bos-bos, bisnis perdonatan lagi viral dibahas di mana-mana nih. Donat yang ini juga milik artis loh, bos. Malah bisa dibilang jadi pelopor donat artis. Gimme Donuts-nya Mbak Usi Sulistiawati ini udah buka dari tahun 2023, bos. Antriannya mengular nih, bos. Hai cuan, bos. Sekarang lagi ada di depannya Gimme Donat yang ada di Gandaria City. Langsung aja kita lihat Gimme Donuts. Let's go. Cuan, 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 bos. Kuncinya ya jelas, bos, the power of sosmed. Bikin konten seru kayak gini nih, buat narik orang untuk datang dan akhirnya beli deh. Cuan gak sekedar datang gitu aja karena jual nama besar ya, bos. Tapi karena kreativitas yang digaspol buat bikin aneka promo di sosial media. Tapi bos, Mbak Usi tetap ngandelin marketing yang paling jujur. Yes, word of mouth. Gak cuma pecinta donat yang merapat. Tapi para bunda-bunda yang lagi diet pada melipir dengan senang hati. Kalau aku tuh percaya dengan marketing mulut ke mulut. Jadi kalau misalnya enak, kita akan menyampaikan enak lagi ke orang lain. Makanya aku selalu wanti-wanti, hati-hati banget. Kita harus yang bagus, terus penampilannya rasanya juga. Karena dari mulut-mulut tuh yang paling works untuk marketing kalau menurut aku. Buat membangun bisnisnya ini, Mbak Usi berkolaborasi dengan beberapa bestie loh. So, meskipun banyak kepala, tapi nggak ada tuh kata drama dalam sistem bisnisnya. Asyiknya nih, di sela waktunya yang kosong, Mbak Usi bakal setia nemenin customer yang pengen jajal donat gemoynya ini. Bonusnya, bisa selfie bareng artis deh. Tapi Mbak, emang ide dari mana sih? Kok ujuk-ujuk buka usaha donat yang unyu-unyu begini? Karena sejujurnya aku tuh suka banget donat yang kentang. Donat pasar itu loh. Yang di rumah juga suka bikin. Mbak tuh yang digoreng gitu kan. Cuman memang kalau kita hanya ngejual donat kentang yang standar gitu kayak gula gitu ya kan kayaknya udah banyak banget di pasar-pasar juga banyak banget. Nah, jadi aku berpikir sama teman-teman tim yang lain, owner-owner lain, gimana caranya kita menjual donat dari bahan kentang tapi looknya itu kayak donat-donat hotel. Namanya tuh artisan kan.
Cucok deh. Sekarang setiap hari ribuan donat mereka produksi. Terus didistribusikan deh ke outletnya di kawasan Mall Gandaria City. Bahan yang digunakan jelas yang terbaik ya. Mulai dari kentang, tepung terigu, gula, sampai susu. Nah, karena nggak pakai bahan pengawet, si donat kentang ini cuma tahan 3-4 harian. Jadi kudu cepet-cepet dimakan ya bos. Biasanya kan kalau donat-donat macam kayak gini dari tepung tok. Nah ini kita dari kentang gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin sama kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau orang udah nyobain Gimme ini, pasti rasanya tuh nggak yang manis banget. Jadi bukan yang kayak penampakannya yang wah manis banget. Itu rasanya nggak terlalu manis banget. Karena aku memang dari awal pengen dari kentang, less sugar, dan penampilannya itu yang artisanal gitu. Jadi orang pas ngeliat pertamanya juga, wah ini donatnya bagus banget gitu. Bos, gak mentang-mentang yang bikinnya artis, bisnis langsung jadi segede ini ya. Awalnya, ibu cantik ini mengawalinya dengan bisnis kuliner yang dulu sempat viral. Tapi sayang, pandemi melanda. Bisnis Mbak Usi pun gulung tikar. Kan sebelumnya aku juga pernah punya restoran, ada Lurik tuh di Campville, terus ada restoran mie, sama satu lagi Bakul Usi. Nah pas pandemi, 6 bulan pas pandemi itu tutup semua, bangkrut ya, si restoran-restoran tiga itu. Terus aku tuh sempat yang trauma gitu, nggak mau bisnis kuliner lagi. Sampai akhirnya kemarin, ini cuma 3 bulan kayaknya, 3 bulanan persiapannya, punya ide bikin donat. Nah, kalau yang ini pelan-pelan tapi pasti ya bos. Psst, Mbak Usi, jadi penasaran nih. Emang secuan apa sih bisnis donat kentangnya ini? Oh, kalau dalam sehari ya 1000-an lah. Ahai, asik banget dong. Cuan datang dari bisnis seumur jagung. Hihihi. Omset Gimme Donuts aja udah gede banget. Kalau kita hitung-hitung nih dari harga jual termurah yaitu 18.000 dan rata-rata terjual 1.000 pieces dalam sehari. 18 jutaan per hari masuk kantong bos. Belum lagi dikali 30 hari. Wah, secuan itu cuannya bos. Yuk mari kita ikuti suksesnya Mbak Usi. Biar kecipratan cuannya. Terima kasih, thank you. So, cuan bos, jadi kalau kita mau berbisnis itu harus punya ciri khas. Biar apa yang lagi kita usahakan yang kita jual itu berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Kalau dari aku, pertama itu tadi ciri khas, kita harus fokus, dan kita lebih memantapkan lagi, memperluas lagi marketingnya dari segala sisi. Insya Allah mantul. Jangan lupa cuan bos, cuan. Bos, mau panen cuan dari potensi lokal? Bisa banget dong. Salah satunya lewat potensi hasil laut. Seperti di Bali, ikan hasil tangkapan nelayan bakal diolah jadi ikan pindang nih bos. Langsung aja kita kenalan sama salah satu pengusaha pemindangan ikan yang ada di Pasar Kusamba, Bali. Hai bos, saya Nyoman Sudiasih, pengusaha pindang yang ada di Bali di Kelungkung Kusamba. Ini ikannya yang sudah mateng. Penasaran? Tetap di cuan bos. Wow, ini dia bos, ikan-ikan segar yang siap diantar ke petak lapak para pembuat pindang ikan. Terletak tidak jauh dari Pantai Segara, di Desa Kusamba Kelungkung gak cuma satu, ada 6 blok dengan total 73 bangsal tempat produksi ikan pindang. Karena di sini kan sudah terkenal, gini ciri khasnya pindang Kusamba yang sudah terkenal sampai di Jakarta juga ini sudah terkenal gitu. Diproses dengan cara tradisional oleh tangan-tangan terampil, ikan pindang di sini punya tekstur yang padat tapi tetap lembut. Dengan cita rasa gurih alami laut yang benar-benar nempel di lidah. Ikannya itu lebih enak ini karena kan langsung pakai garam. Kalau yang lainnya itu ada yang pakai campur sama air laut. Bos, sekarang kita kenalan dulu sama si bintang utamanya. Nah bos, saat ini kita pakai 3 macam ikan. Yang ini namanya ikan cekalan. Kalau yang ini ikan tongkol. Kalau yang ini ikan layang.
Yang jadi andalan jelas ada ikan tongkol, ikan layang, hingga cakalang. Jenis-jenis ikan ini dikenal punya daging padat dan rasa kuat. Walau dikelilingi oleh perairan yang kaya akan hasil lautnya, para pengusaha ikan pindang di sini masih sangat bergantung pada ketersediaan ikan dari nelayan loh. Kalau saat ini yang ada ikan cekalan sama ikan layang, tongkol ada sedikit, terus dicampur sama baby tuna. Karena ikan yang datang dari Karangasem itu sekarang agak langka karena cuacanya kayak gini, nggak ada yang berani melaut, tuh anginnya kenceng. Tapi inilah menariknya bisnis pangan berbasis laut, bos. Harus fleksibel, cepat beradaptasi, dan cerdas mencampur bahan baku yang tersedia tanpa mengorbankan rasa. Di balik seporsi pindang yang nikmat, ternyata ada cerita perjuangan menghadapi perubahan cuaca. Kalau yang ini sekarang kan datang dari Jawa. Kalau yang ikan lokal tuh bisa datang dari Seraya, Karangasem, bisa dari Amet gitu. Pokoknya orang nyebut ikan Bali. Kalau yang kayak sekarang ini ikan kota. Walau stok ikan lagi sedikit, proses pemindangan di Kusamba bakal tetap jalan terus loh, bos. Inilah bukti kalau pelaku usaha di sini paham betul cara bertahan, mengolah yang ada tanpa mengorbankan kualitas rasa. Kalau saya ya tergantung gini deh, tergantung ada ikan dan tergantung harganya juga. Kalau lagi murah bisa bawa banyak, kalau ikan banyak tapi mahal sedikit. Susun ikan ke dalam keranjang yang jadi ciri khas dari pindang dari pasar Kusamba. Ya memang kalau pindang Kusamba udah pakai keranjang. Ya. Ya. Kalau ikan dari Pedonganan itu pakai panci. Ya. Ukuran keranjang bambu akan menyesuaikan dengan besar kecilnya ikan yang ada. Untuk ukuran ikan tongkol ini, satu keranjang bisa berisikan hingga 6 ekor ikan. Di balik rasa gurih khas ikan pindang, ada proses tradisional yang tetap relevan sampai sekarang, yaitu pemberian taburan garam ini, bos. Bukan cuma buat nambahin rasa, tapi juga jadi teknik pengawetan alami yang udah dipakai dari zaman nenek moyang. Ya kan lebih awet. Biar kalau mindang harus diisi garam biar awetnya. Itu kalau enggak diisi garam kan pecah jadinya. Garamnya juga standar gitu. Biar gini rasa, biar nggak terlalu asin. Lanjut ke tahap yang tidak boleh terlewatkan, yakni perebusan. Lamanya sekitar 30 menit nih, bos. Satu kali ini setengah jam ngabisin waktunya. Satu kali yang satu drum itu 45 keranjang. Ya. Terus habis itu dibilas ya? Ya dibilas biar bersih, biar gini busa-busanya itu turun, biar nggak kotor. Bos, walau ombak tinggi dan pasokan ikan kadang susah ditebak, produksi di pasar Kusamba tetap jalan terus loh, bos. Tetap tergantung juga di pasar, pemesanan gitu. Kalau ada pesanan catering gitu, saya bisa sampai bawa 650. Wih, dalam sehari bisa 600 keranjang ikan pindang yang diproduksi dari satu tempat milik Bu Nyoman Sudiasi ini loh. Nah, yang penasaran sama harga yang ditawarkan, boleh spill nggak, Bu? Kalau saat ini yang kayak gini bisa 45 satu keranjang. Ya, isinya 5. Kalau ikan yang beku gini bisa sampai 45. Tergantung kalau yang tadi yang besar-besar itu bisa saya jual 50, isi 4. Walau rata-rata dijual dengan harga Rp45.000 per keranjangnya, jenis ikan yang digunakan juga mempengaruhi nilai jualnya, bos. Kalau yang kayak baby tuna itu lebih mahal dia. Dari sananya memang kiloannya itu mahal. Yang besar bisa jual 48, bisa jual 50. Kalau ikan tongkol, kalau musimnya dari Karangasem bisa juga sampai harga 30.000, isi 8. Tuh. Ya, tergantung dari sana harganya. Soal cuan, namanya usaha rakyat memang nggak selalu pasti besar. Tapi yang penting tetap jalan dan tetap berputar. Untung 1.000 atau 2.000 per keranjang, yang penting produksi bisa terus berjalan.
Kalau misalnya kalau ikan lokal itu ya kalau murah dapat keuntungan dah itu 3.000 per keranjang. Ya, kalau musim kayak sekarang ya mungkin dah 1.000 2.000 dah karena terlalu mahal kan. Orang juga nggak terlalu mahal terjangkau lah gitu. Ya kita mau gimana kan sudah pekerjaan ya setiap hari biar langganan itu nggak hilang. Gitu. Ya 1.000 yang penting kita jalan. Ini bukan cuma soal jualan ikan pindang, tapi strategi mempertahankan pasar yang udah percaya dan royal. Saya liburnya cuma nyepi aja. Ya, kecuali nggak dapat ikan gitu. Tapi ya saya Astungkare dapat aja dah ikan, walaupun sedikit, kita tetap jalan. Di sini kita belajar bos, kalau stok berhenti, langganan bisa lari. Kalau terus produksi, pasar tetap aman dan jualan bakal tetap jalan. Cuan bos. Pengen jadi pengusaha pindang, ayo kita tetap semangat, tetap berusaha. Yang penting cuan bos. Bos, siapa nih yang suka lihat pertunjukan kembang api? Dalam acara besar, kembang api jadi ikon yang tak terpisahkan ya bos. Kalau di mata Mincuan sih, kembang api ini nggak cuma menerangi langit, tapi isi dompet pelaku usahanya. Yuk kita kepoin pelaku usaha di balik pertunjukan kembang api ini. Halo bos, saya Rian. Saya Ezra. Kami dari Multiline FX. Kita bergerak di bidang special effects dan spesialis untuk kembang api pertunjukan profesional. Mau tahu keseruan pekerjaan kami? Tetap di Cuan Bos. Dari balik sorotan lampu dan taburan warna di langit, ternyata kisah kesuksesan Rian Dwi Saputra dimulai dari nol besar loh bos. Saya ngambil kursus di Citra Widya Triputra untuk kameramen di situ. Dan dari situ kameramen, masuk diangkat menjadi kameramen news juga. Saya mempelajari juga sinematografi di Usmar Ismail. Berjalannya waktu, aku pernah ikut asisten kameramen untuk suatu produksi film kolosal. Habis itu saya ngelihat ada beberapa perusahaan yang menangani special effect. Saya ngeliat sesuatu yang kayak ada asap-asap keluar tiba-tiba, api keluar tiba-tiba. Terus saya bilang, ini perusahaan apaan? Aku tanya-tanya sama orangnya, oh ternyata ini perusahaan special effect. Profesinya yang dulu seakan membuka jalan buat Doi masuk ke bisnis ini. Walau mulai dari tenaga kasar di perusahaan special effect, dari angkat-angkat alat, manjat panggung, hingga pasang-pasang kabel di atas gedung, Doi lewati sepenuh hati. Akhirnya saya bantu marketing, habis itu berjalan waktu, marketingnya akhirnya ya alhamdulillah bisa ngasih rezeki tambahan dari marketingin saya ke bos saya. 2005 saya official buka, namanya waktu itu dulu masih Multiline Entertainment. Berproses selama 2 dekade, kini jadi Multiline FX, penyedia special effect profesional berskala nasional dan internasional. Sudah dipercaya untuk efek panggung di konser, TV show, sampai event kenegaraan. Sebelum jadi ahli kembang api, bos kita yang satu ini punya dunia berbeda. Bukan di panggung atau langit, tapi di aspal balapan. 2014, qadarullah, saya mendapat ujian, yaitu saya kecelakaan, tulang ekor saya patah yang mengakibatkan saraf di backbone saya semuanya putus, yang hingga akhirnya mengakibatkan sampai detik ini saya tidak bisa lihat atau bisa dibilang full blind. Semuanya shock, semuanya saya juga tekanan, saya juga depres untuk masalah itu. Saya butuh 1,5 tahun untuk grow up lagi, untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa face reality dan menerima atau berdamai dengan keadaan saya. Setelah 1,5 tahun bergulat dengan kondisi baru, perlahan Rianda kembali bangkit. Ia mulai menghadapi realita, termasuk tantangan besar yang tak semua orang bisa pahami.
yang paling susah adalah meyakinkan klien di saat kita meeting. Mereka akan nanya siapa operatornya, mereka akan nanya siapa ownernya, kenapa ada orang difabel, kenapa orang ada disabilitas atau tunanetra yang ikut meeting di sini. Dan pada saat meeting, tim saya yang bicara saya, yang menjelaskan saya, yang terima brief dari mereka saya, yang akan ngejelasin secara teknis kembang api seperti apa, electrical, butuh listriknya gimana, pemasang itu saya, dan itu yang kadang saya dilihat di underestimate. Dunia special effect dan kembang api bukan hanya soal visual, tapi juga presisi waktu, hitungan detik, dan koordinasi yang ketat. Tak heran, banyak yang awalnya meragukan kapasitas Rianda sebagai operator utama. Tapi teman-teman satu frekuensinya sejak dulu tahu betul kalau Rianda yang pegang kendali, show-nya pasti on point. Tapi saya dibantu sama teman-teman saya yang udah kenal saya dari zaman dulu, yang mereka mungkin mengasih kode atau udah nggak usah khawatir sama Rian, semuanya akan aman, semuanya nggak akan offbeat, nggak akan miss momen. Kepercayaan itu nggak dibangun semalam, dan kini kepercayaan itu secara perlahan mulai dia teruskan ke generasi berikutnya. Kali ini tanggung jawab besar itu mulai dipegang oleh seseorang yang nggak asing, darah dagingnya sendiri. Sekarang aku lagi posisi dalam tahap pertama membuat sebuah acara kembang api ya. Jadi tahap pertamanya adalah designing. Nah, apa itu designing? Designing itu tahap pertama di mana kita mengedit serta ngedesain urutan kembang apinya dan strukturnya mau seperti apa, dengan memasukkan posisi, memasukkan jenis kembang api apa, mengarah gaya bentuknya mau seperti apa, mau kipas kah, mau lari kah. Itu semua bisa dicapai dengan aplikasi yang namanya Finale Fireworks 3D. Oh iya, belum ada sekolah resmi di Indonesia yang ngajarin simulasi kembang api secara teknikal. Jadi Ezra harus mendalami ilmu ini hingga ke luar negeri. Dari hasil simulasi di layar, kemudian diterjemahkan ke dalam skrip panduan lapangan. Lembar demi lembarnya berisi detail yang nggak boleh salah, bos. Posisi setiap kembang api sudah diatur dengan tepat. Dicolokin ke lubang yang mana, nyala detik keberapa, dan sudut tembaknya berapa derajat. Semua tercatat rapi dalam dokumen ini. Kita lagi ngecek pemasangan ya. Ini salah satu proses tahap finalnya. Sebelum nembak, kita harus ngecek sinyal, ngecek apakah alat yang ditaruh di masing-masing rak ini udah benar, apakah colokannya udah benar. Nah, ini balik lagi korelasi dengan yang skrip tadi, master sheet tadi di bawah. Kenapa ini penting? Karena sesuai program itu, kalau let's say yang di nomor satunya itu kita salah naruh, ntar malah dia belang. Contoh harusnya warna hijau, tapi kita salah naruh warna pink, jadinya belang, gak kompak. Nah, ini jadi salah satu tahap paling krusial yang perlu kesabaran, juga ketekunan, biar acara bisa berjalan lancar. Semua harus presisi. Karena begitu tombol fire ditekan, nggak ada yang bisa diulang. Makanya nggak heran, untuk satu event saja proses produksinya bisa makan waktu berminggu-minggu. Kembang apinya adalah import, bukan bikinan sendiri. Dan untuk import itu butuh perizinan, namanya izin import. Kalau barangnya udah masuk, nanti didistribusikan dari importir, didistribusikan ke agen-agen, ke pemain-pemain. Itu nanti ada lagi izin distribusinya. Gitu. Dan di saat udah nyampe ke kita sebagai user, sebagai pemain, kita mau main di mana, kita kembang api yang kita pilih apa, kita juga harus urus izinnya ke Polsek, Polres, Polda, sampai Mabes Polri, tergantung ukuran besarnya kembang apinya. Dan selain itu, di balik itu ada nanti keluar izin ledak. Oke, mengizinkan PT atau atas nama untuk bisa melakukan pertunjukan kembang api dengan spesifikasi seperti bla 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 gitu. Semua itu nggak mungkin dikerjain sendirian. Seperti Multiline sekarang sudah punya lebih dari 20 orang tim inti. Dan puluhan pekerja freelance yang siap dipanggil buat proyek-proyek besar. Tapi di balik tekanan sebesar itu, cuannya juga no play-play, bos. Multiline FX nggak cuma jual atraksi, tapi pengalaman dan kepercayaan. Tentunya ada cara-cara mereka bisa dipercaya megang event-event mahal, bahkan internasional. Digital, sosial media, digital marketing itu udah sangat
powerful banget, sangat impactful banget. Beda sama zaman-zaman saya ngerintis 2005 yang notabene belum ada Facebook, belum ada Instagram. Kita hanya bermain mailing list aja Yahoo Group. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, Muklan Efek. Karena dalam bisnis kembang api, satu kesalahan kecil bisa kelihatan di depan ribuan pasang mata. Dan cara Multiline FX menyikapi masalah, disitulah nilai lebihnya. Gimana tadi pekerjaan kita? Seru nggak? Nah, buat teman-teman yang ingin memulai usaha kayak gini, yang perlu diperhatikan adalah pahami pekerjaannya, pahami skill dan kemampuannya, dan tetap gigih dalam berusaha. Karena suatu saat telur kita ini akan pecah di waktu yang tepat. Jadi apapun yang kita kerjakan, tetap yang penting cuan, bos.